bisa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita akan mengikuti acara ibadah online sekolah minggu. Tapi kan kalau kita lihat di sini ada yang berbeda enggak? Ada enggak, Kak? Ada. Apa bedanya, Kak? Adik-adik sekolah minggu bergabung. Iya, adik-adik sekolah minggu ikut mengisi acara di sini. Jadi semakin adik-adik ikut hadir, kita semakin semangat. Jadi biar lebih semangat lagi, kakak dan juga adik-adik, kita tepuk semangat, tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke. Sudah pada semangat adik-adik semua? Sudah. Tapi kakak mau nanya loh. Kak, sama adik-adik tadi sebelum kita ikut mau ibadah, udah pada mandi belum? Sudah. Sudah pada segar belum? Sudah. Berarti semangat dong. Semangat. Seperti hari ini kita bersama anak-anak sekolah minggu semakin semangat. Kalau gitu, tapi kan Kak dan Dek, kami mau ingatkan, walaupun kita ibadah di rumah, walau kita nggak berkumpul di dalam gereja, kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Tapi tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jadi supaya kita tetap sehat, kita bisa tetap ikuti ibadah sekolah minggu setiap harinya. Hari Minggu di pagi yang cerah, pada pagi hari kita selalu dengar apa untuk membangunkan kita? Suara ayam. Suara ayam. Suara ayam selalu membangunkan kita, sehingga pada hari Minggu kita boleh ingat kemana? Ke gereja. Ke gereja. Sekolah minggu. Kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan, mengingatkan kita di mana setiap pagi kita diingatkan oleh ayam untuk bangun pagi. Kita mengangkat pujian Marta Tahuak Manuki diiringi oleh tim musik kita Bang Kevin Ujung. Tahuak manugi di mana goni minggui. Marta tahuak koko dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Marta tahuak manugi di mana goni minggui. Marta tahuak koko dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Dungo madak danak sekolah minggui. Pagi-pagi kita udah dibangunkan dengan suara ayam, mengingatkan kita untuk pergi ke gereja. Sekolah minggu. Adik-adik semangat nggak sekolah minggunya? Semangat. Kakak semangat nggak kita? Semangat. Nah, kita sekolah minggu, Tuhan bilang apa? Kalau ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di mana? Di tengah kita. Di tengah-tengah. Tuhan hadir di acara itu. Jadi sebagai kita semangat dan kita berkumpul bersama memuji Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Apa Tuhan lagunya? Memanggil namamu.
Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, sudah pada semangat kan adik-adik? Sudah. Kalau gitu, kalau sudah semangat, coba kita akan mulai ibadah kita. Kita duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan, kemudian kakinya dilipat ya. Supaya apa? Supaya kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita dengan doa pembuka, kita akan mengangkat satu pujian. Pujian apa kakak? Ai molo pungu, dua manang tolu nasida. Kita nyanyikan. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Ai molo pungu, dua manang tolu nasidada di sidoa, di lambung nasida. Semuanya, untuk memasuki ibadah ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dimanapun sedang berada, di rumah. Sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak melalui doa pembuka ini.
Kiranya adik-adik dengan sukacita di dalam ibadah online ini dan dengan sukacita juga ikut mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini karena Engkau memberkati kami. Sungguh banyak Tuhan perbuatan-perbuatan yang baik yang Engkau lakukan bagi kami, khususnya adik-adik kami yang masih kecil. Di dalam kegiatannya sehari-hari, Engkau memberkati mereka, melindungi mereka. Mulai dari tadi malam, Engkau membangunkan mereka, dan juga pada saat siang atau sore, dan hari-hari yang mereka jalani, Engkau yang melindungi mereka, hingga mereka dalam keadaan sehat sampai hari ini. Itu semuanya adalah karena berkat dan perlindungan-Mu bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami akan masuk ke dalam ibadah ini. Kiranya Engkaulah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami siap, pikiran kami dan hati kami siap mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan perintah-perintah-Mu melalui ibadah ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, karena kami butuh tuntunan-Mu, pertolongan-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta calon Pendeta Walter Aritonang. Kiranya Engkau yang berkati Bapak calon pendeta dan memberikan hikmat dari surga, supaya penuh hikmat dan kemuliaan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang mengingatkan teman-teman kami yang malas berdoa dan beribadah, supaya mereka juga dengan penuh sukacita mengikuti ibadah, dan mereka rindu akan firman-Mu, mereka rindu untuk menyapa Engkau, menyerahkan hidupnya kepadamu lewat doa dan pujian. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ketika kami memulai dan mengakhiri. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 547 ayat 1. Yesus Tuhani, Beta rohamu surena, sayo lo suarali. Kamu dongan, unang togang, rohamu tu Yesusi. Kamu dongan, unang togang, rohamu tu Yesusi. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan atau titah yang kelima. Sama-sama kita mengucapkan titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama ya, Dek. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Cari Dahulu Kerajaan Allah.
adik-adik, sekarang kita membaca ayat bulanan untuk bulan Mei dari Markus 16 ayat 15 yang di mana isinya lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, sekali lagi adik-adik, dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu, yaitu dengan tema Aku Berani Bersaksi Tentang Yesus Kristus. Poin yang kedua, kami guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui channel YouTube Pagaran Nauli. Dan pada saat mengikuti ibadah tersebut, kami juga menganjurkan agar adik-adik mengikutinya seperti ibadah di gereja dengan berpakaian yang rapi dan sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan bila adik-adik ada persembahan, bisa diserahkan melalui Sintu Wawek atau guru sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan lagu persembahan dari anak sekolah minggu. Saat kau beriman, ku mana
dari kidung pujian Kusiapkan Hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu telah berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah kami. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus berkenan untuk memberkati seluruh hati dan pikiran kami. Terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus yang cinta kepada seluruh anak-anak. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah tahu dari mana nats khotbah pada hari ini? Udah tahu apa belum? Nah, abang akan kasih tahu nats Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari kitab Daniel pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Sekali lagi, abang akan ulang sama kita semua. Daniel pasal 3 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Abang akan bacakan sama kita semua. Adik-adik yang di rumah yang memegang Alkitab, mari juga turut membacanya di dalam hati. Demikian bunyinya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera,
Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Luar biasa. Masih semangat bukan? Masih Masih aman. kan? Nah, sekarang Amang mau tanya sama kita semua. Pernah dengar arti setia enggak? Pernah. Pernah kan? Tahu enggak apa arti kesetiaan? Tahu enggak? Tahu. Guru sekolah minggunya tahu. Tapi yang jawab harus adik-adik yang di rumah. Ayo, apa jawabnya? Gampang. Setia itu berarti jujur. Setia itu berarti tidak berbohong. Dan setia itu berarti sayang atau mencintai. Mencintai sesama, mencintai orang tua, dan terutama mencintai Yesus. Nah, lihatlah. Katanya ada seorang raja yang kekar, besar badannya, luar biasa. Terus dia memiliki satu negeri yang besar, dia jadi pemimpin yang luar biasa, dia juga jadi pemimpin yang kuat, memerintah hebat, tapi sayang, dia nggak mau percaya sama Tuhan. Dikatakan apa tadi, Dek? Allah tidak mau disembah oleh raja yang bernama Nebukadnezar. Lalu dia katakan apa? Dia mau mendirikan patung dari emas. Terus dia katakan, inilah patung yang menjadi Tuhan bagiku. Dan semua rakyat-rakyat yang ada di negeri ini, maupun para gubernur,
para pemimpin harus mau menyembah patung ini kalau kalian mendengar alat musik sangkakala, rebana. Lalu karena semua orang takut, Dek. Rakyat itu takut. Lalu datanglah mereka. Kalau udah mendengar suara itu, langsung mereka buru-buru berhenti dari kerjanya. Lalu mereka sembahlah, ya Allah kami, ya Tuhan kami, kiranya Engkau melindungi kami. Tapi yang mereka sembah itu adalah patung. Lalu raja ini merasa hebat gitu. Karena dia berkata, akulah raja yang luar biasa, yang bisa memerintahkan orang dan mengatakan kepada para pemimpin harus menyembah patung yang kudirikan. Tapi ada 3 orang yang biasa nggak mau menyembah patung itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Mesak, Sadrak, dan Abednego. Apakah mereka pemimpin? Enggak. Mereka orang biasa, hanya pegawai, hanya pemberi makanan dan minuman kepada pegawai istana. Dan satu lagi hanya orang biasa dan rakyat biasa. Lalu mereka katakan apa? Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, kami taat kepadamu. Tapi mohon maaf, kalau untuk nyembah patung itu kami nggak mau. Kami percaya kepada Tuhan Allah kami, Allah yang menyelamatkan nenek moyang kami, Allah yang menciptakan semesta langit dan bumi, Allahnya Israel. Lalu karena mendengar itu raja, ini orang udah kecil, nggak ada jabatan, mau melawan pula lagi. Langsung Raja Nebukadnezar datang, dia bilang, hei para prajurit, mari sini semua kumpul. Para tentara dan orang-orang pemimpin, lihat ini 3 orang nih. Ini ada orang-orang yang tukang pembangkang nih, suka melawan. Gak mau dia menyembah patung yang kudirikan. Segera dirikan api 7 kali lipat panasnya. Orang takut. Apa iya ya? Kok 7 kali lipat? Kita aja api yang biasa, sakitnya bukan main. Ini 7 kali lipat. Langsung ikat, campakkan ke api. Lalu yang 3 orang ini, Abednego, Mesak, dan Sadrak dilempar ke api. Harusnya mereka mati. Tapi mereka melihat, kok nggak gosong? Kok rambutnya nggak terbakar? Padahal udah 7 kali lipat loh panasnya. Lalu mereka katakan, siapa Allahnya? Kok mereka nggak gosong? Lalu karena raja heran, dia katakan, aku udah kuat. Kok ada ya yang lebih kuat lagi dari aku? Siapa sih orangnya? Lalu dia panggil, Mesak, Sadrak, Abednego, mari sini. Dia panggil gitu, kok kau nggak terbakar? Lalu yang 3 orang ini, karena Allah kami lebih kuat daripada Allahmu ya Raja. Sudah terbukti bukan? Dan seketika Raja katakan, semua rakyat karena Allahnya Abednego, Mesak, dan Sadrak lebih kuat daripada Allahku, semua rakyat dan para pemimpin harus menyembah Allahnya Abednego. Seketika semua rakyat, semua para pemimpin menyembah Allahnya Abednego, Mesak, dan Sadrak. Adik-adik, begitulah anak sekolah minggu yang setia kepada Yesus. Harus mau memberitakan firman sekalipun kita dipukul orang, sekalipun kita dicaci orang. Tapi kalau kita setia kepada Yesus,
maka Yesus akan memenangkan orang yang setia kepadanya. Itu yang mau dikatakan pertama. Maka kita mulai dengan kesetiaan. Coba lihat di ayat 18. Kakak guru sekolah minggu bisa baca di ayat 18 katanya apa? Ayo, katanya apa di ayat 18, Dek? Ayo kita baca sama-sama ya. Katanya di ayat 18 demikian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maksudnya apa? Kalau orang setia itu bukan karena dikasih hadiah, itu enggak setia namanya. Kita setia sama Bapak, sama Tuhan bukan karena Bapak dan Mama atau Tuhan memberi kita hadiah, tapi karena kita memang sayang. Maka setia yang benar adalah kalau setia itu didasari dengan cinta kasih kepada orang tua, kepada Tuhan dan kepada sesama. Makanya Abednego, Mesak dan Sadrak, kalau Tuhanku sayang samaku, dia pasti nolong. Tapi kalau seandainya Tuhanku juga enggak menolong aku pun enggak mau nyembah Tuhanmu. Dia udah bilang gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita dimenangkan, kita pasti menyembah Tuhan. Ini kita enggak. Seandainya menang enggak menang pun, aku enggak mau menyembah Tuhanmu. Jadi anak sekolah minggu harus begitu. Sekalipun kita nanti dicaci orang begitu, seolah-olah kita enggak menang, kita harus berpegang pada prinsip yang benar, tidak mau menyembah Tuhan yang lain selain Yesus. Nah, itu dia. Yang berikut yang mau Amang katakan adalah orang yang menang pasti dijagai oleh Tuhan Yesus. Orang yang setia, anak sekolah minggu yang setia pasti dijaga Tuhan Yesus. Lihatlah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dilempar kepada api, mereka tidak terbakar. Karena apa? Apakah karena kekuatannya? Enggak. Tapi karena Yesus yang melindungi. Jadi anak-anak yang percaya kepada Yesus pasti dilindungi oleh Yesus itu sendiri. Asal anak sekolah minggu setia dan mau percaya kepada Yesus. Tapi nanti jangan pula di rumah, Mak, aku kan percaya sama Yesus, coba bakar dulu aku, pasti aku tahan. Itu enggak begitu. Bukan begitu caranya. Itu namanya sok kuat, sok jago. Enggak begitu maksudnya. Tapi kalaupun aku dipukul orang, aku tetap percaya kepada Yesus. Adik-adik sekolah minggu mau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan? Mau? Mau. Karena yang mau bersaksi kepada Tuhan pasti akan beroleh keselamatan. Anak sekolah minggu yang yakin dan percaya dan memberitakan firman melalui menolong sesama, melalui membantu teman-teman yang susah, itu kan udah bersaksi namanya. Melalui berkata jujur, itu kan udah bersaksi namanya. Itu pasti akan dibela oleh Yesus. Yang terakhir, yang mau Amang katakan sama kita, orang yang berkata jujur, yang mau berkata benar, yang tidak mau diajak untuk melakukan perbuatan yang jahat, itulah bukti orang yang bersaksi dan setia kepada Yesus. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu, kalau di sekolah gitu, terus ada kawan yang ngajak, ayo kita mencuri yuk. Uang kita kan gak ada. Mama kan lagi pergi ke pasar, yuk mencuri yuk, 5.000 aja. Kan jajan 1 hari. Kalau kamu katakan ayo, berarti kamu bukan anak yang setia kepada Yesus. Tapi kalau kamu berkata enggak boleh, enggak, seperti Abednego yang dikatakan sembah patung ini, enggak mau, kami mau sembah Tuhan. Lalu apa? Tuhan memenangkan mereka. Jadi Tuhan juga pasti melindungi kita kalau kita itu bicara apa ya? Bicara benar gitu. Maka kalau ada orang yang ngajak mencuri, kita harus berani berkata, gak mau, aku mau jujur sama Tuhan.
Jangan jadi lebih parah dirimu daripada kawanmu. Kawanmu ngajak mencuri 5.000, setelah kamu melihat uang 20.000, udahlah yang 20 aja, sekali mencuri tanggung kali begitu. Itu namanya kau lebih parah daripada kawanmu itu. Orang yang percaya bukan demikian. Kalau dikatakan, ayo melakukan yang jahat, stop, gak boleh, Tuhan marah. Itulah bersaksi. Setialah kepada Yesus, yang setia kepada Yesus akan beroleh kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Ikuti doa yang diucapkan oleh Amang ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Supaya kami setia, penuh kasih sayang, dan mau bersaksi ke tengah-tengah dunia melalui pekerjaan kecil yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Sekecil apapun yang dilakukan anak-anak-Mu, itu sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kesetiaan anak sekolah minggu yang mau berkata jujur dan benar dan hanya mau menyembah Yesus seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego yang tetap mau menyembah Allah mereka, Allah Israel, sekalipun mereka dipaksa untuk menyembah patung. Bila kami percaya kepadamu ya Tuhan, Tuhan pasti memenangkan kami dari segala yang jahat. Terimalah doa kami ini, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah memenangkan kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1. Sambil mengumpulkan persembahan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu,
supaya kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan memberkati adik-adik.